Salah satu isu politik yang menarik untuk kita diskusikan hari ini adalah pernyataan minta maaf dari Menteri ATR BPN Nusron Wahid, yang pernyataannya mungkin dinilai menimbulkan kontroversi, menimbulkan kegaduhan, dan menimbulkan kesalahpahaman dari publik yang saya kira hingga saat ini masih menjadi polemik yang tidak berkesudahan. Jadi jalan ceritanya, beberapa waktu yang lalu ada sebuah kebijakan yang disampaikan oleh Menteri ATR BPN Nusron Wahid, yang kemudian mengatakan bahwa kalau ada tanah rakyat yang nganggur 2 tahun tidak dimanfaatkan, maka itu akan dikuasai oleh negara. Jadi dalam konteks itulah kemudian banyak sekali pihak-pihak yang protes, banyak sekali pihak-pihak yang kemudian tidak setuju. Bagaimana mungkin lahan dan tanah kosong yang tidak dimanfaatkan dan itu kemudian akan dikuasai oleh negara? Karena begitu banyak mendapatkan protes, karena begitu banyak mendapatkan semacam kritikan, Nusron Wahid beberapa hari yang lalu juga menjelaskan. Jadi secara prinsip sebenarnya semua tanah itu mestinya memang dikuasai oleh negara. Tidak ada yang disebut dengan kepemilikan atas nama orang ataupun individu. Jadi kalau ada orang yang mungkin mengatasnamakan tanah ataupun lahan itu milik mbah ataupun milik leluhur dapatkan secara turun-temurun, pernyataan Nusron yang mengatakan bahwa memang mbahmu itu bisa buat tanah, memang mbahmu bisa bikin lahan, itulah yang kemudian menimbulkan kontroversi, menimbulkan kegaduhan yang menurut Nusron itu sebenarnya adalah kesalahpahaman yang kemudian menimbulkan polemik hingga hari ini. Oleh karena itu permintaan maaf oleh Menteri Nusron, saya kira per hari ini menjadi salah satu isu yang viral, menjadi perbincangan di dunia media sosial khususnya dan kelompok-kelompok aktivis. Ada beberapa hal yang saya kira perlu saya sampaikan secara terbuka terkait dengan permintaan maaf Pak Menteri ATR BPN ini. Pertama, sebenarnya kalau mau jujur secara substansi, mungkin Nusron Wahid itu ingin mengatakan sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945, terutama pasal 33 kan, bumi, air, dan segala isinya itu kan dikuasai oleh negara dan dimanfaatkan seluas-luasnya untuk kepentingan rakyat dan masyarakat secara umum. Itu bunyi undang-undang. Saya kira dalam konteks itu saya kira memang tidak ada persoalan apapun. Cuman mungkin karena cara menyampaikan komunikasinya tidak oke, ketika misalnya dikaitkan dengan ada lahan dan tanah kosong 2 tahun berturut-turut tidak dimanfaatkan, dikuasai oleh negara, itulah yang kemudian menimbulkan polemik. Atas dasar apa sebenarnya negara itu menguasai tanah, lahan, dan kosong itu, dan pemanfaatannya untuk apa dan dasar apa? Apalagi misalnya ditambahkan dengan pernyataan bahwa kalau ada yang ngaku-ngaku tanah dan lahan itu adalah milik mbah, didapatkan secara turun-temurun, dan disebutkan juga memang mbahmu bisa bikin tanah, memang mbahmu itu bisa buat lahan, dan seterusnya. Itu yang kemudian membuat publik agak sedikit marah dan tersinggung. Padahal memang kita tahu secara prinsip sebenarnya seluruh unsur kekayaan alam, air dan tanah yang ada di negara kita memang mestinya dikuasai oleh negara ya secara prinsip. Lalu kemudian rakyat dan warga itu memang diperbolehkan untuk memiliki atas nama kepemilikan yang disebut dengan SHM itu. Ini yang saya kira persoalan komunikasi yang sepertinya agak terputus, komunikasi yang mungkin agak ada gap yang sebenarnya maksudnya apa. Tapi kan bagi publik apapun yang disampaikan ini kok terkesan publik itu ditantang, rakyat itu kok seakan-akan dianggap tidak penting dengan pernyataan emang mbahmu itu bisa buat tanah, bisa bikin tanah. Inilah yang saya kira ada semacam komunikasi yang ditangkap rada kurang oke dan membuat kontroversi, tafsir-tafsir yang cukup liar dan tentu saja tidak berkesudahan hingga saat ini. Itu yang pertama ya. Lalu yang kedua, kalau kita mau jujur sebenarnya Nusron Wahid, kalau saya bertemu biasanya memanggil Bang Nusron, tentu bertemu di forum-forum diskusi ya. Bang Nusron ini adalah tipikal aktivis secara umum, cukup guyon kira-kira begitu, memang penuh dengan humoris, orangnya suka bercanda, apapun bisa dipercandakan, dan bahkan bercandanya itu cukup ilmiah. Saya kira selera humor Bang Nusron Wahid ini adalah selera humor yang saya kira rata-rata dimiliki oleh kalangan-kalangan aktivis ya. Mungkin karena saat ini posisi politiknya adalah pejabat publik sebagai Menteri ATR dan BPN, ketika menyampaikan bahwa pernyataannya beberapa waktu yang lalu itu hanyalah humor,
Karena bagi Nusron ketika mengatakan bahwa emangnya mbahmu itu bisa bikin tanah, kira-kira begitu. Teman-teman, balik lagi dengan saya di channel ini yang dimana kita akan membahas beberapa tanggapan netizen dari cuplikan video kita di atas, teman-teman. Nah, di sini ada yang berkomentar ataupun bertanggapan, itulah akibatnya kalau memilih menteri yang songong dan tidak beradab. Setuju banget kalau misalnya dipecat. Ya. Nah, ini dikembalikan kerusuhan dan demo besar terjadi karena kepemimpinan Prabowo. Dan aku berharap Nusron Congor dicari pendemo. Seharusnya Prabowo cekatan dan mencermati para pejabat yang songong harus juga dicopot. Ya, demi kebaikan negara ke depan, pejabat yang nggak baik pecat sekalipun cerdas, kita nggak cari yang pintar tapi cari yang berakhlak mulia. Ya. Nah, kebiasaan bahaya laten gaya lama yang sudah usang dicoba dipakai pada masa sekarang yang bisa disebut gaya baru. Ya, biar nggak gaduh, biar kondusif, bukan salah paham, memang ngomongnya keluar di hati yang terbaik. Ya. Nah, seharusnya tak perlu dipecat, tapi sebagai Nusron lebih baik mengundurkan diri saja. Ya, Bang Ade sudah jelas para oknum pejabat itu minus simpati pada rakyat. Celotohnya bukti tidak memihak pada rakyat. Arogan, egois ini karena sudah begitu nyamannya duduk di kursi singgasana kehormatan sebagai pejabat. Ya, ini baru presiden untuk rakyat berani pecat. Menterinya yang membuat rakyat gaduh dan resah saja. Nah, segera menteri yang bikin aturan endingnya resah demi tegaknya keadilan kepemimpinan Prabowo. Sebab itu menjatuhkan nama Prabowo. Oke, bos. Ya, betul. Bumi dan air dikuasai oleh negara untuk kemakmuran rakyat. Jadi masyarakat boleh memilikinya dengan membuat surat kepemilikan. Kalau hanya berhenti dituliskan dikuasai pemerintah berarti semua tempat tinggal, pabrik air, tambang bisa diambil seenaknya oleh negara. Sementara negara tidak membuat rumah pompa, irigasi, jalan raya yang masuk ke ladang, pemerintah mendapatkan pajaknya sendiri. Ya, kenapa ya hampir semua pejabat kalau mengeluarkan pernyataan selalu menyakitkan hati rakyat? Karena rakyat Republik Indonesia pemaaf, sebab itulah para politikus berlomba-lomba untuk jadi pejabat. Jadi pejabat di negeri ini sangat enak karena rakyatnya mudah dirayu, diberi janji muluk-muluk, dan diberi sembako. Rakyat juga akan nurut. Ya, masa tanah kosong di belakang rumahku kosong, sisa bangunan rumah mau kuasai negara? Silakan saja. Ya, kenapa pejabat sekarang ini pada ngabur ya? Tabungan seuprit diblokir tanah, nggak aktif 2 tahun diambil negara. Stresnya ya, untuk bayar hutang negara rakyat dicek. Ya. Hei Nusron, Anda juga punya mbah, terus mbahmu juga emang bisa bikin tanah, memangnya negara ini punya mbahmu. Ya, jabatan itu dicari yang punya ilmu dan profesional, jangan asal yang membantu terlebih pendidikannya alumni sanduli. Ya. Harus cepat dicopot itu para pejabat yang buat gaduh, karena skenario-nya biar gaduh masyarakat dan pemerintah, maka mereka ketawa pemerintah Prabowo jatuh dan mereka menyusun kembali orang mereka itu. Nah, sebaiknya Pak Prabowo segera evaluasi para menteri, banyak yang sudah hampir 11 tahun masih menjabat, seperti tidak ada orang yang berkompeten lagi di negara besar ini. Ya. Dan kita juga sama-sama tahu bahwa sudah sepatutnya dicopot jadi pejabat negara. Jangan main-main, mulutmu harimaumu, jangan mulut jadi mainan, sembarangan sekali. Jelas sekali, orang baik akan berteman orang baik, dan orang jahat akan bersama dengan kelompoknya. Ya. Nah, ternyata Nusron pelawak juga ya bang. Wah, kasihan pelawak Indonesia ngelawak. Dulu baru dapat gaji, ini ngelawak. Tetap orang susah mencernanya digaji rakyat lagi. Ya. Nah, gara-gara ada isu lahan 2 tahun nganggur disita negara, akhirnya tetangga saya sering ke kebunnya yang lama ditinggalkan. Tanah-tanah adat yang nganggur kalau disita negara bisa menimbulkan kemarahan masyarakat adat. Ya, semua masalah berawal dari kenaikan pajak yang ugal-ugalan dan royalti yang serampangan sampai ke masyarakat yang paling bawah dikenalnya royalti. Nah, akibat pejabat dianfakat dari kalangan partai tanpa melihat otak dan kualitas inilah Konoha. Ya, dalam sejarah Indonesia baru kabinet merah putih kabinet gemuk tapi nggak becus kerja. Di sini bahaya bila negara memakai pejabat seperti itu, negara pasti hancur dan malu pada seluruh rakyat Indonesia. Nah, kita juga memohon kepada Bapak Presiden, Menteri Nusron segera dicopot mulutnya bahaya, mau menjarah tanah rakyat. Ya, setuju. Nusron out dari kabinet membuat resah rakyat, mulutmu harimaumu, salam waras. Nah, persoalannya hanya satu, yaitu ketidakmampuannya ataupun kualitas di bawah anak gembala. Nah, inilah dampaknya kalau pejabat-pejabat menteri hasil titipan tangan atau politik balas budi asal comot aja, gak ada profesionalnya sama sekali, selalu mancing amarah rakyat saja. Nah, kegaduhan adalah karena lawan politik yang suka melintir pernyataan, cari celah untuk menjegal orang lain. Ya. Nah, apa yang ada dalam pikirannya tuh orang main rampas tanah rakyat. Ilangin tuh nama wahidnya, bikin malu Gus Dur saja. Ya. Nah, dalam kondisi ekonomi sulit itu statement ya.
Dari pejabat yang ngomongnya ngawur bisa menjadi pemicu kemarahan rakyat. Jika para pejabat menyakiti hati rakyat, maka bisa terjadi demo besar yang bisa melengsarkan semuanya. Nah, sangat benar tuh Pak Wowo. Kalau ada para menteri yang berbuat zolim, copot saja yang membuat seluruh rakyat menderita. Semoga Pak Wowo membela rakyat hingga sampai akhir hayat. Bela rakyat Menteri ATR ataupun BPN. Udah buat gaduh. Dan buat rakyat terus-menerus hancur. Dan sekalian copot saja. Ya. Pernyataan seorang menteri yang sangat berbahaya menimbulkan disintegrasi bangsa di seluruh pelosok negeri, menjadi antipati pada pemerintah dan negara yang sangat berbahaya. Nah, dapat jabatan hilang akal dia mempertanyakan apa Mbah mau bisa buat tanah, seolah negara bisa buat tanah. Ini ada tanah yang gak dipakai bekas nanam bunga, tapi bunganya sudah kering. Monggo kalau mau disita sama pot bunganya sekalian saja disilakan. Ya. Nah, seorang gubernur saja bisa memakmurkan rakyat. Mengapa seorang menteri tidak mau memakmurkan rakyat? Contohnya si Nusron Wahid. Ya, ucapnya sangat menusuk hati rakyat, wajib dipecat. Mana ada sih menteri yang memeras rakyat dipecat? Gak ada coy, maklum presidennya bisa joget doang. Ya. Apapun latar belakang menteri adalah teladan, tak pantas omongannya kontra dengan rakyat. Nah, angkat menteri sesuai kapasitasnya agar tidak gaduh. Pecat saja yang dari partai-partai titipan, bubarin partai yang anak buahnya terlibat korupsi. Ya, setuju tuh kalau dia beneran dicopot, gak becus kerja cuma banyak aturan aneh yang gak jelas kayak gak punya ide yang lebih bagus saja. Nah, belakangan ini para pejabat negara banyak yang mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang tidak pro dengan masyarakat, seolah rakyat jadi komoditas untuk memikul pembangunan negara. Pertanyaannya kemana sumber daya alamnya? Jangan rakyatnya terus yang diobok-obokkan, seolah para pejabat tidak mampu mengelola negara. Ya. Nah, tanah bersertifikat 2 tahun nganggur dikuasai negara, rekening 3 bulan pasif dibekukan. Itu luar biasa meresahkan rakyat. Pemahaman rakyat menteri tidak punya visi ataupun misi selain presiden. Nah, panggung politik jadi lawakan biar lucu, rakyat buat mainan biar marah. Setelah rakyat marah benaran, sang menteri pematik api blunder terus minta maaf. Ingat bos, tidak ada negara sebelum adanya rakyat dulu. Tidak ada pejabat tanpa dipilih rakyat. Dan tak ada asap jika tidak ada api, ya. Ini banyaknya tanah negara yang diserobot oleh mafia-mafia. Caranya merampas harus ada aturan. Tapi sayang aturannya pengaruhnya ke masyarakat. Tapi mungkin seleksi dalam perampasannya sesuai data desa. Nah, di daerah-daerah banyak berkeliaran mafia tanah kosong dipatok di belang tanah negara. Akhirnya yang punya tanah diajak damai dan diminta duit, menyiksa sekali. Ya, maklumi aja, Bung. Dia ndak paham pengetahuan sejarah negaranya sendiri. DNA negara ini berasal dari mana? Dia ndak paham. Jadi wajar kalau dia mengklaim seluruh tanah itu milik negara, padahal negaralah yang numpang berdiri di tanah leluhurnya. Ya. Nusron Wahid harus dicopot karena dengan hormat karena membuat kegaduhan terhadap rakyat kecil yang tidak mampu menyertifikatkan tanahnya dan yang bekerja di luar negeri. Nah, sebelum Indonesia ada, nenek moyang kita sudah punya tanah dan bahkan diwariskan kepada generasi berikutnya. Mungkin bahayanya Nusron nggak punya tanah sehingga keluar statementnya mengatakan mbahmu punya tanah. Nah, pelawak kurang tidur, kok dijadikan menteri kacau. Kayak kurang orang ahli di bidangnya. Gimana nih? Pak Omon-Omon punya menteri kurang vitamin. Cacingan lagi. Nah, oke teman-teman, demikian saja video kita kali ini. Semoga kita bisa berjumpa lagi dengan video-video kita berikutnya. Jangan lupa ditonton dan jangan lupa ditinggalkan subscribe-nya. Terima kasih.